screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak Elena sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, rekan-rekan semua selamat datang dalam free class di Gimana Education, yaitu hari ini kita akan belajar tentang dasar K3 pertambangan ya, seperti yang sudah rekan-rekan ketahui sebelumnya yang ada di pamflet. Jadi saya di sini akan menjelaskan persiapan sekaligus teknis kelas kita untuk 1,5 jam ke depan. Jadi yang diperlukan rekan-rekan, ini adalah persiapan kelas yang perlu rekan-rekan siapkan gitu ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui materi pelajaran dan juga jadwalnya. Jadi paling tidak dengan membaca poster kemarin, rekan-rekan sudah tahu kita akan belajar tentang apa ya selama 1,5 jam ke depan. Kemudian jangan lupa juga untuk kenalan dengan grup-grup dengan teman sekelasnya, bisa dari grup WhatsApp atau dari kolom chat Zoom gitu ya, bertukar LinkedIn atau sosmed lain juga boleh rekan-rekan, siapa tahu membuka pintu rezeki, juga menambah kawan gitu ya. Kemudian juga silahkan untuk memahami teknis yang akan saya sampaikan nanti supaya bisa lebih mudah ya memahami materinya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan media dan perlengkapan belajar rekan-rekan semua. Kami sarankan untuk menggunakan laptop rekan-rekan supaya lebih nyaman gitu ya. Jangan lupa juga disiapkan untuk catatannya, untuk menuliskan materi atau rangkuman, dan untuk smartphone-nya juga, HP-nya jangan lupa untuk nge-story-story dan di-tag @Gimana Education di Instagram. Kemudian jangan lupa untuk snack dan juga kopi atau tehnya supaya nggak ngantuk ya, karena kelas kita ini kelas malam, tapi kita buatnya santai dan kasual aja gitu ya teman-teman semua. Jadi supaya materinya lebih mudah diserapnya gitu harapannya. Oke, dengan mengikuti kelas ini artinya rekan-rekan sudah memiliki kemauan untuk berkembang, berani, semangat, dan siap belajar, dan tentu saja selangkah lebih dekat dengan tujuan dan cita-cita rekan-rekan semua gitu ya. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Silahkan untuk aktif bertanya dan juga berdiskusi ya selama kelas ini berlangsung. Sebelumnya tak kenal maka kata sayang, template ya rekan-rekan. Kita kenalan dulu. Nama saya Elena Skarahayu. Tadi saya udah share profile LinkedIn juga di grup ya. Kalau rekan-rekan berkenan untuk connect dengan saya. Biasanya sih saya nulis-nulis juga rekan-rekan di LinkedIn tentang seputar energi and mining gitu ya, tulisan-tulisan singkat dan ringan gitu. Saya di Digiman ini sebagai kelas moderator sekaligus content writer gitu. Jadi konten-konten yang ada di Instagram Digiman itu saya yang bikin gitu. Nah, ini kenalan sama trainer kita nih yang sudah on cam dari awal. Eh, Beliau adalah Pak Putranto Arif Sudibyo. Panggilan akrabnya Pak Arif. Beliau sudah memiliki pengalaman kurang lebih 18 tahun di mining industry. Berbagai achievement ini yang ditulis hanya setitik saja ya Pak Arif ya. Se yang sebenarnya itu nggak muat kalau di screen ya rekan-rekan, kita ambil beberapa saja gitu ya. Nanti untuk lengkapnya akan disampaikan sendiri oleh Pak Arif. Ini achievement beliau ada Best Auditor SMKP, Best Employee Winner 2023, kemudian ada Silver Achievement of PEXCON, dan Three Stars Achievement ICT Competition yang terbaru ini ya tahun 2024. Oke. Yang tertarik bisa langsung kontak-kontak Pak Arif ya. Pak Arif sudah masuk grup juga. Singkatnya, tujuan pembelajaran kita, nanti kita akan memperkenalkan bidang dan dunia kerja seputar K3 dalam industri pertambangan, rekan-rekan. Yang nantinya akan kita detailkan menjadi materi-materi yang lebih spesifik seperti itu. Kelas ini akan dilakukan kurang lebih 1,5 jam. Nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Ada sesi pemaparan materi dan ada sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan diharapkan saat trainer menjelaskan materi untuk tidak on mic dulu ya, supaya penjelasan materi selesai dulu, baru di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawabnya rekan-rekan bisa langsung raise hand di Zoom. Kemudian baru ketika sudah dipersilahkan baru bisa on mic biar nggak tabrakan ya.
Kemudian kalau misal rekan-rekan ada kendala sinyal atau putus-putus gitu ya waktu berbicara, nanti bisa dibantu dituliskan di kolom komen. Nanti saya bantu bacakan gitu ya. Berikut adalah eh, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, silahkan rekan-rekan aktif menyimak, mencatat, bertanya, berinteraksi, dan juga jangan lupa untuk menyalakan kamera dan juga background. Jadi meskipun kita online ya nggak bisa bertemu langsung, paling tidak kita bisa tahu nih eh apa ya, bisa saling mengenal satu sama lain meskipun hanya lewat screen gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan kan rekan-rekan atau nantinya jadi rekan kerja gitu ya. Dan yang tidak boleh adalah menyalakan mic saat trainer menjelaskan, spam konten yang tidak relevan, dan juga menggunakan annotation atau mencoret-coret slide saat trainer sedang share screen, seperti itu. Nah, nanti setelah mengikuti kelas, rekan-rekan akan diberikan post-test untuk mendapatkan sertifikat apabila rekan-rekan sudah mendapatkan minimum skor yang telah kita tentukan. Nanti silakan untuk berinteraksi ya atau tanya jawab. Mungkin karena waktunya singkat kan tidak cukup ya rekan-rekan kalau untuk menampung semua pertanyaan di kelas ini gitu. Nanti kalau sudah selesai silakan untuk tetap berdiskusi di grup ya. Nanti kita akan ada grup alumni juga untuk alumni dari peserta kelas di Gimana Education menjadi satu atau bisa juga yang sudah masuk di grup sebelumnya gitu. Nanti kita juga akan memberikan form feedback dan juga review. Harapannya nanti rekan-rekan secara jujur memberikan masukan kepada kami supaya ke depannya kelas kami bisa lebih improve, menjadi lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari pada hari ini. Kemudian jangan lupa juga untuk follow ya. Saya ingatkan rekan-rekan untuk follow di Gimana Education karena akan lebih banyak lagi kelas-kelas yang akan kita laksanakan di tahun 2025 nih rekan-rekan. Dan tentu saja banyak juga promo-promo atau tawaran menarik lainnya yang bisa rekan-rekan dapatkan karena sudah mengikuti kelas gratis ini seperti itu. Sekian penjelasan singkat tentang teknis jalannya kelas pada malam hari ini. Rekan-rekan, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan 18.40 ya, mungkin langsung saja saya berikan kepada trainer kita, ada Bapak Arif, untuk menjelaskan materinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Arif. Masih bermute? Oke. Baik. Baik, Pak Elena dan rekan-rekan sekalian, apa sudah diterima dengan baik suara dan juga share screen-nya? Sudah Pak Arif. Clear. Oke. Oke. Nah, oke. Baik, rekan-rekan sekalian ya, terima kasih atas kesempatannya juga ya yang sudah diberikan. Saat ini kita coba belajar ya, gitu ya, belajar terkait apa sih K3 ya dan eh, apa sih itu dunia tambang gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar itu dan saya percaya teman-teman sekalian yang saat ini hadir ya itu punya modal awal yang luar biasa ya karena ini malam yang besoknya hari libur. Nah, asiknya itu ya nongkrong gitu ya. Atau mungkin nih teman-teman sambil nongkrong sambil dengerin apa free class ini gitu ya. Ah, boleh juga begitu gitu ya. Jadi tapi saya meyakini ketika kita memberikan waktu luang gitu ya di antara waktu yang sebenarnya enak untuk santai gitu ya. Nah, ini calon-calon orang-orang sukses ini ya. Kita doakan seperti itu. Amin ya. Baik, oke. Jadi eh, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Elena ya. Eh, Mungkin saya tidak ulangi lagi ya. Tapi barangkali nanti ada yang pengen kenalan lebih jauh lagi ya, lebih dekat ya, boleh
menghubungi kontak yang seperti tertampil gitu ya. Saya nama Putranto Arif Sudibyo, dari namanya aja udah ketahuan gitu ya, Wong Deso gitu ya. Saya orang kampung lah gitu ya, dari Solo, Jawa Tengah ya. Atau ada yang dari Solo, Jawa Tengah juga enggak ini? Mungkin bisa kasih apa emoticon atau seperti apa gitu ya. Nah, itu saya dari situ ya, ada beberapa achievement yang memang dijalani dan kurang lebih tahun ini 18 tahun gitu ya di mining industry dan ya melangkah ke 19 tahun lah ya. Lama banget ya gitu ya, kelamaan kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa ya, senang sekali lagi bisa sharing bersama teman-teman. Baik, hari ini kita akan lebih banyak memperkenalkan gitu ya untuk teman-teman sekalian apa itu K3 ya, apa itu pekerjaan di area tambang gitu ya, dan apa itu K3 tambangnya juga gitu ya. Nah, udah K3 ada di industri tambang ya. Jadi tadi udah disinggung, tapi saya mungkin ingin sampaikan lagi bahwa secara garis besar malam hari ini tuh tujuannya pengen memperkenalkan kepada teman-teman sekalian gitu ya, situasi dunia kerja tambang itu seperti apa gitu. Nah, yang paling penting adalah ini yang eh, terkait peluang kerja gitu ya. Peluang kerjanya seperti apa sih gitu ya. Opportunity-nya seperti apa di dunia tambang ini gitu ya. Kemudian nanti juga sedikit saya kenalin gitu ya kondisi bisnis tambang gitu ya. Secara bisnis prosesnya seperti apa ya. Resiko keselamatan kerja di dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, kita juga bisa mengetahui, memahami karakteristik aktivitas penambangan, ya, knowledge juga terkait regulasi gitu ya, peraturan perundangan K3 itu apa saja sih yang terkait ya. Nanti kita akan coba kenalkan gitu ya. Ya, kita juga memperkenalkan apa itu kategori kecelakaan tambang, ya, budaya K3 ya di tambang maupun di Indonesia ya. Nanti kita akan spill juga ini ya, dan bagaimana K3 itu eh, bertugas gitu ya, dan beberapa apa ya, tips gitulah ya gitu ya, bagaimana implementasi K3 di tambang gitu ya. Baik. Nah, karena tadi kita sudah simak dulunya ya, bagaimana ini lebih memperkenalkan ya beberapa apa ya, kalau kita belum pernah masuk ke tambang itu sering mendengar cerita gitu ya, mungkin ada saudara kita atau apa rekanan kita yang lebih dulu bekerja di tambang gitu ya, mungkin ada senior kita gitu ya. Oh, katanya gitu ya, kerja di tambang itu nikmat gitu ya, gajinya gede ya kan, jenjang karirnya jelas, fasilitas, wah kemana-mana naik pesawat ya, gratis dibayarin kantor gitu kan. Nah, banyak hal lah ya, jaminan masa depannya juga oke gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada yang bilang itu menantu idaman juga gitu ya. Ya, pacar idaman, menantu idaman ya. Jadi, apa yang dikatakan eh, teman-teman, mungkin ada rekan-rekan yang sudah bekerja di tambang ya, saya saksikan bahwa itu benar gitu ya. Ya, jadi itu benar ya, memang kerja di tambang gajinya gede ya dan lain sebagainya ya. Pasti kita akan membandingkan dengan industri yang lain gitu ya. Kalau dengan industri yang lain pasti untuk di tambang ya pendapatan bisa bisa lebih gitu ya, dan tentu kesejahteraannya juga pasti akan lebih. Nah, namun ya banyak orang yang hanya berpikir bahwa enaknya doang gitu ya. Ya, tapi ini ya perlu juga biar fair kita juga sampaikan apa sih tantangannya gitu ya, kerja di tambang gitu ya. Nah, karena tambang itu memang lebih banyak di remote area gitu ya, di area-area terpencil ya, area yang ya jauh lah dari kota, meskipun ya memang banyak juga ya tidak sedikit area tambang yang berdampingan dengan kota gitu ya. Ada beberapa ya, tapi sebagian besar itu ada di remote area. Nah, beberapa pekerja yang ada di tambang itu merasakan ini ya, merantau gitu ya, jauh gitu ya. Bagaimana susah bertahan di daerah yang baru, harus beradaptasi ya, kadang kangen rumah ya, homesick gitu ya, apalagi
teman-teman yang mungkin wah tiap hari nongkrong ya kan di mall dan lain sebagainya itu nggak ada ya. Nggak ada. Tapi meskipun fasilitas sebenarnya di dalam tambang itu dia dibikin senyaman mungkin ya, tetapi tetap beda. Apalagi kalau yang terbiasa tinggal di rumah gitu ya, eh, kuliah pun juga pulang ke rumah gitu ya, nggak pernah merasakan ngekos gitu. Nah ini berat juga gitu ya. Nah kemudian banyak hal lah yang lain karena segala sesuatunya harus dilakukan mandiri gitu ya. Ya, jadi inilah kondisi ya, situasi bagaimana pekerja tambang alami gitu ya. Nah, ini setidaknya kita udah punya gambaran, oh seperti itu ya, oh gajinya gede, fasilitas bagus, tapi ada hal yang memang harus menjadi konsekuensi logis gitu ya untuk kita yang ada di remote area. Nah, eh, terkait peluang kerja, nah ini sangat terbuka sekali gitu ya. Di tampilan kali ini itu menggambarkan bahwa sebaran area gitu ya, khususnya area tambang gitu ya, ini cukup luas sekali ya di negara kita yang kaya ini ya, di Indonesia gitu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua gitu ya, luar biasa sekali ya negara kita yang kaya ini. Nah, sehingga memang ini membuka peluang kerja yang sangat terbuka gitu ya untuk kita semua gitu ya sehingga ini disinyalir waduh mantap lah gitu ya untuk kita bisa masuk ke dunia kerja di area tambang. Nah, ini bagi yang belum pernah tahu gitu ya, barangkali ada yang sudah tahu bisa untuk diketahui lebih dalam lagi gitu ya. Ketika kita bekerja di tambang, ini menggunakan peralatan peralatan khusus gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kalau kita yang belum pernah masuk ke tambang, hanya melihat di jalan raya gitu ya, paling kita melihat ekskavator gitu ya. Ya, seperti ini mungkin kita nggak tahu namanya gitu ya, tapi pernah lihat lah gitu ya. Dan singkat cerita bahwa peralatan di tambang ini semuanya menggunakan peralatan khusus yang eh, notabene itu alat-alat berat ya bahkan apa dimensi daripada rodanya si hauler ini gitu ya truknya ini itu lebih tinggi gitu ya daripada tinggi tubuh badan kita gitu ya kita paling kalau manusia normal itu ya 160 cm, 170 gitu ya. Ya adalah 180 udah tinggi banget gitu ya. Nah, bannya ini lebih dari itu gitu ya. Nah, ini menggunakan alat-alat yang besar gitu ya, dan beberapa contoh alat-alat berat yang lain gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang suka dengan alat-alat mesin gitu ya, nah ini cocok juga ini ya, bahwa ada peluang kerja juga di bagian teknisi gitu ya, di bagian mechanical gitu ya. Nah, ini juga tentu dibutuhkan gitu ya di di area kerja tambang. Nah, selain alatnya khusus gitu ya, nah, ini berarti kan kalau kita peka menangkapnya gitu ya, bahwa oh ternyata dari situ ada opportunity kerja yang besar, ada alat-alat khusus yang perlu di-maintain juga, digunakan gitu ya. Ternyata juga secara posisi itu juga beragam sekali gitu ya. Ya, bahkan nanti mungkin kalau kita kaitkan dengan peraturan perundangan ada yang wajib gitu ya, wajib untuk diadakan di posisi tertentu gitu ya. Contoh juru ledak gitu ya, karena menggunakan peledakan yang nanti kita akan coba melihat juga bisnis prosesnya ya di slide selanjutnya ya. Ada juru ledak, ada juru ukur gitu ya, ada welder dan saya pikir sih dari pengalaman yang saya jalani gitu ya. em, Kalau di dunia tambang tuh bahkan segala bentuk disiplin ilmu itu bisa masuk gitu ya. Bahkan apa ya yang mungkin terkait campaign gitu ya, yang saat ini juga eh, baru baru-baru hype gitu ya terkait mungkin teknologi gitu ya. Ya barangkali ini belum ada di slide ini gitu ya, tapi itu nyatanya sekarang dibutuhkan gitu ya. Bahkan event eh, posisi activity gitu ya. Activity itu bagaimana bagian tersebut itu melakukan apa ya beberapa hal yang mempromosikan gitu ya baik internal maupun eksternal gitu ya terkait
aktivitas yang ada di tambang gitu. Nah, itu pun juga masuk gitu ya. Jadi nggak hanya disiplin ilmu tertentu gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa oh hanya orang tambang nih, orang geologi nih, orang K3 nih gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Biasanya kan orang hukum gitu iyalah masuk gitu ya. Tapi sekarang ini sudah mulai merambah ke banyak disiplin ilmu gitu ya. Jadi tenang aja bahwa di dunia tambang ini memang sangat-sangat terbuka sekali gitu ya. Nah, ini yang saya janjikan tadi, ya, barangkali ada yang belum pernah mengetahui, ya, seperti apa sih bisnis prosesnya. Jadi, eh, kita tahu ya bahwa sebelum dari proses ini memang ada proses survei geologi gitu ya. Ini mungkin kita tidak ceritakan, tapi anggaplah suatu original gitu ya, tempat yang memang sudah disinyalir ada. Contoh ini bisnis proses batu bara gitu ya. Nah, ini tentu dilakukan pembersihan lahan terlebih dahulu gitu ya. Kan pasti ada pohon-pohonnya gitu ya, pohon-pohon yang besar-besar itu nanti kita bisa potong menggunakan chainsaw gitu ya. Kalau dia diameternya kecil di bawah 30 cm ya bisa aja langsung kita grabbing gitu ya menggunakan alat doser gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi sudah bersih, sudah dilakukan land clearing gitu ya. Kemudian eh, bisnis proses selanjutnya pemindahan tanah pucuk gitu ya atau soil ya, atau tanah merah. Ya, tanah merah ini diambil ya, tentu kan ini yang mengandung humus ya. Ya, secara geologi seperti itu gitu ya. Ini dilakukan pemindahan, setelah itulah muncul yang namanya material keras ya, material kerasnya atau waste materialnya ya, karena dia sifatnya keras, tidak langsung bisa dilakukan free dig gitu ya, tidak langsung bisa digali ya. Kalau tadi yang tanah merah kan bisa aja masih empuk gitu ya. Nah, tapi yang OB ini overburden, ya ini lapisannya keras sehingga ada proses juga gitu ya terkait dengan drilling dan blasting. Ya, jadi dilakukan pengeboran, kemudian diledakkan. Ya, diledakkan ya. Setelah ini diledakkan, tentu sudah terurai, sudah lunak materialnya sehingga ini mudah untuk dipindahkan ya. Supaya apa? Supaya batu bara nih yang warna hitam ini ya, ini terekspos dan bisa dieksploitasi. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah contoh open pit ya, teman-teman ya. Artinya teknis penambangan dengan teknik terbuka. Jadi mungkin teman-teman ya, loh kok dibuka ya? Bukannya saya pernah lihat ada tambang underground gitu ya, yang langsung masuk ke dalam gitu ya, mengambil intinya gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Tapi yang dicontohkan di sini adalah yang tambang terbuka. Artinya memang tambangnya dibuka, kemudian diambil eh, material yang bernilai ekonomis ya, yaitu batu bara di sini. Nah, lanjut ya, saya lanjutkan. Jadi OB yang material keras tadi setelah di drilling blasting kemudian dibuang ke disposal ya. Ya, kemudian dari disposal ini kita juga berjanji sama pemerintah gitu ya. Karena kalau secara lingkungan itu kan kita harus mengembalikan seperti semula gitu ya, direklamasi ya, sehingga nanti juga ada bisnis proses lagi gitu ya. Setelah nanti timbun ya, kita harus berkewajiban menutup kembali gitu ya, sehingga ada proses reklamasi. Nah, terus, bagaimana tadi ketika sudah contoh batu baranya sudah terbuka? Ya udah, kalau sudah terbuka, tinggal kita loading gitu ya. Kita loading ya, kemudian kita bawa ke suatu tempat gitu ya, tempat pengumpulannya ya, pengumpulan batu bara, kemudian dirapikan ukurannya ya, di crusher ya, kemudian barulah singkat cerita si pembelinya itu datang gitu ya untuk membeli batu bara kita gitu ya, biasanya bisa melewati jalur eh, laut gitu ya untuk pengiriman dan lain sebagainya seperti yang digambarkan di bisnis proses ini ya, seperti itu kurang lebih seperti itu, sehingga sebenarnya kalau kita melihat subaktivitasnya itu ada banyak sekali gitu ya, dan semuanya ini tentu mengandung risiko ya di dalam pekerjaannya. Nah, ini kita kenalkan juga bagaimana karakteristik tambang ya. Ya, baik tambang mineral ya, tambang batu bara gitu ya. Emas, aluminium, tembaga dan lain sebagainya. Tadi sudah kita singgung ya bahwa karakteristiknya itu
memiliki peralatan yang khusus ya, tadi alat-alat berat gitu ya, personilnya khusus dan padat modal ya. Jadi kalau yang modalnya sedikit mau buka tambang kayaknya mohon maaf belum bisa gitu ya. Karena ini memang modalnya harus luar biasa besar gitu ya. Karena tadi ya alat-alat beratnya kan nggak murah juga gitu ya. Kemudian karena dia juga eh, padat modal, kemudian juga padat karya, ya ini belum ditulis ya, tapi padat karya karena jumlah personilnya ya pasti banyak juga gitu ya, tentu ini luar biasa ya, padat risiko gitu ya, kemudian mengubah bentang alam ya, tadi kalau kita menyimak dari bisnis prosesnya ya, ya mengubah bentang alam gitu ya, kemudian hazardnya itu berpindah-pindah gitu ya, dinamis ya. Ya, saat ini ada di titik ini, besok belum tentu gitu ya. Tidak seperti di manufacture gitu ya. Kalau di industri manufacture lebih statis gitu ya. Tapi kalau di tambang ini hazard ya atau bahaya itu dinamis sekali dan karakteristiknya padat teknologi ya. Nah, kalau ngomongin teknologi ya ada capitalnya juga ya, pasti ada modalnya juga balik lagi ke padat modal tadi gitu ya. Jadi padat teknologi dan saat ini eh, luar biasa sekali berkembang gitu ya, maju sekali ya penambangan. Tentu saya dari awal dulu masuk eh, bekerja gitu ya di area tambang gitu ya, masih banyak manual gitu ya, tapi sekarang luar biasa sekali perkembangannya. Saya bersyukur mengikuti gitu ya dari awal dulu sampai dengan sekarang. Nah, ini sharingnya seperti itu ya. Nah, kita sekarang masuk ya ke K3-nya gitu ya. Nah, ini sebelum masuk saya sampaikan juga gitu ya bahwa kenapa sih kok kita perlu mempelajari K3 gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, saya pun juga beberapa kali juga punya pengalaman untuk merekrut gitu ya, merekrut eh, teman-teman yang baru masuk gitu ya. Nggak harus orang safety gitu ya, nggak harus orang K3 ya, tapi orang-orang yang lain gitu ya. K3 ini menjadi poin sangat plus-plus gitu ya. Saya ulangi ya, K3 menjadi poin sangat plus-plus. Nah, ini rahasia sebenarnya. Mungkin kita disiplin ilmu sama teman kita, sama peers kita itu sama gitu ya, punya basicnya gitu ya. Tapi ketika kita paham K3 ya, itu menjadi poin plus gitu ya. Karena apa? Ini suatu mandatori gitu ya. Nah, pada saat orang sudah ngerti K3, tentu pada saat dilepas di lapangan gitu ya, tentu dia pasti akan lebih mandiri secara K3-nya gitu ya. Jadi orang yang memiliki knowledge ya K3 pasti akan dipertimbangkan jauh lebih gitu ya dibandingkan yang tidak gitu. Nah, ini yang menjadi kunci juga gitu ya pada saat kita melamar suatu pekerjaan gitu ya. Kemudian kita ngerti gitu ya, sudah banyak basicnya tentang K3 gitu ya. Bahkan kita sudah punya sertifikasi-sertifikasi tentu menjadi poin plus gitu ya. Walaupun nanti kita juga akan berbicara tentang perilaku gitu ya selain dengan knowledge-nya. Baik. Nah, perundangan terkait K3 apa sih di Indonesia ini gitu ya? Nah, tentu kita berbicara mulai dari undang-undang ya, Undang-Undang 45 ya, pasal 27 gitu ya, dan juga pasal 33 gitu ya. Tentu teman-teman sudah lulus SD semua lah ya. Ini pasti pasal ini sudah hafal gitu ya, terkait apa gitu ya, bahwa segala eh, kekayaan ya, dan juga bagaimana eh, Indonesia ini mengatur setiap rakyatnya itu mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan K3, hierarkinya gitu ya, secara undang-undang, kalau kita berbicara turunan dari pasal 27 ini adalah Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja gitu ya. Ya, sudah lumayan sepuh gitu ya undang-undang kita terkait keselamatan kerja ini ya. Memang kalau kami secara praktisi itu juga sepertinya perlulah ya direview kembali gitu ya karena beberapa sanksinya juga sudah nggak relevan lagi gitu ya. Ada yang sanksinya itu denda 100.000 gitu ya. Ya namanya tahun 70 gitu ya. Tahun 70 itu ya masih jadul banget. Mungkin sebagian besar dari kita yang hadir di sini belum pada lahir kali ya gitu ya. Nah, tapi itu undang-undang yang mengatur keselamatan kerja yang ada di tempat kita gitu ya. Kemudian diturunkan di dalam peraturan pemerintah gitu ya tentang keselamatan kerja nomor 19 tahun 73. Nah, kemudian Undang-Undang 13 2003 ya ini tentang ketenaga kerjaan diturunkan bahwa di apa Kemenaker gitu ya itu mengeluarkan penerapan
SMK 3 gitu ya. Ini PP 50 tahun 2012 ya. Ini garis turunannya dari Naker gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sebelah kanan ini gitu ya, bahwa Minerba sendiri juga memiliki undang-undang. Ini yang sudah terbaru ya. Sebelumnya di UU nomor 4 tahun 2009 ya, saat ini sudah dilakukan pembaruan gitu ya di tahun 2020 kemarin ya, di nomor 3 gitu ya, tahun 2020. Nah, kemudian diturunkan di APP Minerba gitu ya. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, yang terpenting adalah dari beberapa sistem manajemen K3 yang diatur oleh pemerintah, baik Naker maupun ESDM gitu ya. Nah, ini yang dipakai untuk di area tambang gitu ya. Nah, ini adalah turunannya yaitu Permen SDM no, 26 gitu ya, tahun 2018, bagaimana mengatur tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba gitu ya, dan kemudian diturunkan di keputusan menteri ini tentang pedomannya ya gitu ya, dan bagaimana menjalankan kaidah pertambangan yang baik. Nah, kemudian dari level direktur gitu ya mengeluarkan tuh di 1 tahun setelahnya. Nah, ini yang menjadi acuan kita ya untuk secara juknis gitu ya, bagaimana tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan dan juga penilaian, pelaporan, termasuk di dalamnya bagaimana melakukan audit SMKP dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada di petunjuk teknis ini gitu ya. Nanti mungkin bisa lebih lanjut atau mungkin bisa dipelajari terpisah gitu ya, tersendiri ya, terkait perundangan K3 ini. Baik, ya. Kemudian eh, kita perkenalkan juga gitu ya. Ternyata kalau di dunia tambang itu ada terkait K3 gitu ya. Konsekuensi yang diterima ini adalah tentu kecelakaan gitu ya. Kalau ada kecelakaan sudah pasti ada kerugian. Nah, kalau sudah ada kerugian gitu ya, selain moral gitu ya, kalau namanya ada kecelakaan kerja itu kan ya pasti sedih gitu ya, secara moral gitu ya. Tentu kerugiannya nggak hanya itu gitu ya. Bagaimana operasional jadi terhenti gitu ya, kemudian juga harus ngurusin korban misalkan ya, bagaimana harus melakukan investigasi, bagaimana harus melakukan tindak lanjut ya, tentu semuanya butuh effort gitu ya. Ya, jadi itu merupakan kerugian gitu. Dan kerugian ini paling tidak disukai oleh siapa? Ya, tidak disukai oleh ya pemilik bisnis tentunya gitu ya. Karena pemilik bisnis kan pengennya pasti untung gitu ya. Nah, eh, berawal dari situ, dari SDM juga gitu ya, itu eh, ada kategorinya gitu ya. Nah, ini dikenalkan supaya nanti juga setidaknya kita pernah mendengar gitu ya. Ya kategorinya ada 3 gitu ya. Cedera ringan, berat, dan mati gitu ya. Apa sih cedera ringan itu? Ya cedera ringan itu bagaimana ketika korban itu nggak bisa melakukan tugas lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu ya, termasuk hari Minggu dan hari libur dihitung gitu. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya ketika ada kecelakaan, kemudian besoknya dia nggak bisa kerja lagi gitu ya, seperti semula sampai dengan 3 minggu. Nah ini kategori cedera ringan. Nah, kalau cedera berat seperti apa? Sama ya, terjadi kecelakaan, kemudian korbannya nggak mampu kerja lagi sampai lebih dari 3 minggu, ya, sampai sampai kapan itu Pak? Ya, sampai lebih dari 3 minggu, ya, tidak terbatas nih. Nah, ini masuk kategori cedera berat, ya, seperti itu ya. Atau cedera berat itu ketika kecelakaannya itu ada dampak terhadap manusia berupa cacat tetap gitu ya. Kemudian ada retak tulang ya, pendarahan dalam, kemudian pingsan kurang oksigen. Nah, ini juga masuk ke kategori cedera berat. Nah, kemudian mati itu bagaimana kecelakaan tambang yang terjadi itu mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Ya, jadi ini adalah kategori cedera ya, ada 3 menurut Kepmen ESDM. Nah, kemudian ini menambah pengetahuan ya bagi kita semua gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang sistem manajemen. Bedanya apa sih sistem manajemen K3 dan SMKP tadi gitu ya. Nah, tadi kita juga sudah singgung referensinya ya. Kalau dari
Naker ya, PP 50 2012 ya. SMK 3 itu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan gitu ya, dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, ya prosesnya ya, bagaimana tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Kemudian SMK 3 ini ya dipakai sebagian besar diimplementasikan di eh, industri apapun gitu ya, industri apapun baik di tambang pun juga boleh gitu ya. Dan sebenarnya wajib juga menerapkan SMK 3 ya. Tetapi di tambang ya kita juga memiliki sistem manajemen khusus gitu ya. Ya, secara cycle sistem sama sebenarnya gitu ya, tetapi ini lebih khusus gitu ya terkait sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi ini juga diwajibkan juga gitu ya oleh SDM ya, diatur di tadi ya Kepdirjen 185 tahun 2019. Nah, kalau secara definisi SMKP ini bagian dari sistem manajemen ya, ini kurang lebih sama gitu ya. Dalam rangka pengendalian resiko juga ya, keselamatan pertambangan ya. Jadi ini lebih khusus gitu ya, bagaimana ada keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi. Jadi bisa disingkat KP gitu ya, keselamatan pertambangan itu sama dengan K3 ya, keselamatan kerja ya, K3 plus KO. Ya, gitu saya ulangi ya. Jadi SMKP itu sebenarnya sistem manajemen ya. KP kita singkat ya, keselamatan pertambangan ya, sama dengan ya, KP sama dengan K3 plus KO ya. Kalau K3 itu berhubungan dengan orang, bagaimana supaya orang tidak cedera. Kalau keselamatan operasi itu lebih cenderung bagaimana sarana, prasarana, instalasi, peralatan itu aman untuk digunakan. Nah, gitu ya. Jadi itu yang memiliki kekhususan yang ada di SMKP. Baik. Nah, ini kita eh, ke pengetahuan yang lain gitu ya. Eh, jadi eh, untuk kita mengimplementasikan K3 ya, ternyata kita itu juga nggak serta-merta asal gitu ya. Kita harus punya strategi. Nah, ini bisa dijual nih ya gitu ya ketika kita punya knowledge ini gitu ya. Jadi implementasi K3 itu kita sebenarnya harus menelaah di awal dulu gitu ya. Kondisinya seperti apa sih? Rona awalnya seperti apa sih gitu ya. Suatu organisasi tersebut gitu ya. Maturitas levelnya seperti apa sih terkait safety gitu ya. Tingkat kematangannya gitu ya. Nah, ini saya sharing salah satu teori gitu ya dari Bradley ya, namanya kurva Bradley ya. Bradley ini nama orang gitu ya. Fun fact-nya adalah Pak Bradley ini dia dia salah satu eksekutif gitu ya di DuPont gitu ya. DuPont itu sebenarnya udah lama ya. Mungkin kalau kita kenal nama DuPont tahunnya apa chat gitu ya. Tapi sebenarnya ini DuPont ini perusahaan sudah lama sekali gitu ya. Dulu memproduksi bahan peledak juga sebenarnya di tahun 1930-an lah gitu ya. Sebenarnya sudah sangat lama sekali gitu ya. Nah, Pak Bradley ini sebenarnya bukan orang K3 gitu ya. Fun fact-nya ada seperti itu. Tapi dia punya em, apa ya, punya keresahan gitu ya. Ketika terjadi banyak kecelakaan di tempat kerjanya, dia membuat sebuah penelitian gitu ya, bagaimana maturitas safety level gitu ya yang ada di lokasi kerjanya dibandingkan dengan produktivitas gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sisi sebelah kiri gitu ya. Nah, ini tahapan safety maturity level ya, dari tahap reaktif kemudian bergeser ke kanan tahap dependent, ke kanan lagi tahap independen dan tahap interdependent. Nah, yang seperti apa itu gitu ya. Jadi beliau itu si Pak Bradley ini membagi gitu ya dari dengan tahapan 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahapan ya. Jadi organisasi itu maturitasnya dibagi 4 tahapan. Yang pertama reaktif. Reaktif itu bagaimana eh, safety ya itu berdasarkan insting aja gitu. Ya, jadi berdasarkan insting dan kemudian kalau ada kecelakaan
baru berbenah gitu ya, baru oh ada kecelakaan. Atau mungkin bisa dianalogikan insting itu gimana ya kalau safety ya. Misalkan ada anak kecil gitu ya. Anak kecil itu ada air panas gitu ya dalam gelas. Dia pegang gelasnya kemudian, duh, panas gitu ya. Baru tahu dia kalau itu panas gitu ya. Nah itu reaktif tuh, tahap reaktif. Dia nggak ngerti gitu. Jadi dia memang hanya berdasarkan insting semata gitu ya, atau naluri gitu. Ya, jadi memang ini tahapan awal banget gitu ya, bahwa em, apa maturitas daripada safety ini masih sangat rendah sekali, sehingga di sini di kolom atau di sumbu Y-nya ya gitu ya, injury rates-nya ini cukup tinggi gitu ya untuk yang di tahapan reaktif gitu. Nah, ini seperti itu membacanya ya. Nah, kemudian kita bergeser ke sisi sebelah kanan. Ini adalah tahapan dependent. Dependent itu seperti apa sih? Ya namanya depend ya. Depend itu apa? Bergantung gitu ya. Jadi kalau tidak ada supervisi, tidak ada yang mengawasi, ya, ya udah kerjanya semau-maunya aja gitu ya. Mungkin nggak peduli dengan safety gitu ya. Nah, ini adalah tahapan apa maturitas level selanjutnya gitu ya. Barangkali memang dia sudah tahu gitu ya, sudah ngerti gitu ya, tetapi dia harus diawasin dulu gitu ya. Jadi untuk dependent ini lebih banyak bagaimana harus diawasi, harus di reward and punishment gitu ya, carrot and stick gitu ya. Pernah dengar ya? Bagaimana kalau saya dikasih hadiah, saya melakukan gitu ya. Atau mungkin kita itu melakukan karena takut dihukum, ya, karena takut dihukum sehingga melakukan safety karena itu. Nah, itulah fase atau tahapan dependent ya di dalam kurva maturitas level ini. Nah, kemudian di tahap selanjutnya itu adalah tahapan independen. Tahapan independen itu gimana? Independen itu ya orang sudah mandiri sebenarnya, dia udah ngerti aturan mainnya dan dia pengen menjalankan safety untuk dirinya. Artinya safety is my responsibility ya. Sudah di fase itu gitu ya. Jadi dia udah ngerti bahwa saya harus melakukan safety untuk keselamatan saya. Saya patuh agar saya tidak celaka. Ya, jadi seperti itu ya. Injury rate-nya sudah kita lihat dari sisi sebelah kiri udah mulai turun gitu ya dengan tahapan yang semakin ke kanan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah interdependent ya. Interdependent itu seperti apa? Interdependent itu dia sudah care each other gitu ya. Jadi dia sudah me, menegur yang lain ketika yang lain melakukan perilaku tidak aman misalkan gitu ya. Sudah mengajak orang lain untuk selamat, yaitu interdependent. Ya, jadi itu tahapan yang sudah resilient sekali lah gitu ya di maturitas level. Nah, pentingnya apa sih kita harus menelaah ini gitu di awal gitu ya? Ya, tentu ketika kita sudah mengetahui rona awalnya, tentu kita akan bisa menentukan program-program kerja K3 yang tepat ya gitu ya. Jangan sampai orangnya masih di fase reaktif ya kan, tapi kita program-program kerjanya nggak masuk ke tahap reaktif gitu ya. Seharusnya lebih banyak apa kalau masih di fase reaktif ya lebih banyak ngasih training lah, ngasih pemahaman lah, lebih banyak campaign lah dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan masih di fase dependent ya wajar aja kita masih harus kasih pengawas lah, kita harus kasih teknologi CCTV lah untuk ngawasin ya. Ya, seperti itu ya. Ya ada fun fact juga gitu ya. Nah, di negara kita Indonesia ini masuk di fase yang mana ya? Kalau kita ngomongin di Indonesia ya, sebenarnya bukan hanya di Indonesia sih, sebagian besar industri ya terkait perilaku K3, maturitas K3 itu sama ya penilaiannya ya. Kira-kira ada di mana nih teman-teman ya? Jadi saya langsung aja saya buka ya. Jadi untuk eh, secara umum ya gambaran posisi umum budaya K3 ini itu masih ada di fase dependent teman-teman gitu ya. Jadi memang masih bergantung gitu ya. Ya mungkin dengan penjelasan ini kita bisa introspeksi juga ya. Kira-kira benar nggak sih perilaku-perilaku tidak aman, tidak selamat itu masih ditemukan di negara kita tercinta ini gitu ya. Saya bukan mendiskreditkan negara kita itu masih belum peduli keselamatan ya, tapi memang ini adalah fakta-fakta beberapa yang diambil dari beberapa referensi gitu ya. Contoh misalkan kita di lampu merah gitu ya.
Nah, ketika lampu merahnya ini berwarna kuning, ya kan? Apa yang kita lakukan, ya kan? Kalau teorinya sih hati-hati Pak, gitu ya. Kita mulai kerem gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Wah, tambah gasnya gitu ya supaya nggak kena lampu merah. Contoh begitu. Ya, ya ini kalau nggak kena sanksi ya ya nggak dilakukan gitu ya. Contoh lagi misalkan kita dari kosan misalkan atau dari rumah ke toko kelontong gitu ya atau ke Indomaret yang nggak harus melewati jalan raya gitu ya. Kira-kira ya sebagian besar dari kita itu pakai helm nggak gitu kan? Contoh ini ya gitu ya. Nah ini bukti gitu ya. Tapi kalau kita ke jalan raya, oh lengkap itu bawa surat-surat, bawa helm. Kenapa? Ya kan? Ya karena nanti kalau ada ketemu polisi lah, ada mungkin ada razia lah, aman gitu ya. Tapi bukan karena kita memang sadar itu untuk kebutuhan keselamatan kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah modal gitu ya. Ketika kita tahu posisinya gitu ya, kita pasti bisa menentukan strategi dengan baik. Nah, maka ini perlu diketahui supaya untuk apa? Ya, untuk sekali lagi untuk kita bagaimana kita melakukan approaching gitu ya, kita bagaimana kita melakukan menentukan program-program ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman. Nah, eh, ini adalah tugas umum bagian K3 ya. Sebenarnya orang safety itu tugasnya apa sih gitu ya. Nah, ini yang tidak ada di slide tapi saya spill gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang berniat jadi orang K3 atau mungkin juga mau pengen kerja di tambang gitu ya. Eh, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa K3 ini penting gitu ya. Karena apapun level posisi, apapun level jabatan yang akan kita propose gitu ya, itu wajib paham tentang K3 gitu ya. Jadi eh, ketika kita tahu tentang K3, eh, kita akan memiliki nilai tambah. Karena apa? Tentu kita bekerja nggak sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa selamat, bagaimana teman kita juga bisa selamat, bagaimana kita juga bisa menyelamatkan anggota kita. Ya kan gitu ya. Tentu nanti teman-teman juga memiliki anggota gitu ya ketika barangkali memasuki dunia kerja di area tambang. Nah, ini sharing aja pekerjaannya apa sih gitu ya. Bagaimana teman-teman K3 atau safety gitu ya. Itu tugasnya menganalisa gitu ya, dikumpulin datanya ya, setiap perincian kecelakaan, kejadian berbahaya dan bahkan bukan hanya kecelakaan atau kejadian berbahaya, hampir kecelakaan pun atau mungkin tindakan tidak aman, kondisi tidak aman itu dicatat dan dianalisa ya, tugasnya seperti itu. Kemudian juga mengumpulkan mengenai area-area yang berbahaya dan memberikan saran kepada pimpinan ya, dalam hal ini ada kepala teknik tambang ya, ada penanggung jawab operasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian tentu memberikan advice, saran, penerang petunjuk ya, melalui pertemuan K3, ceramah ya, diskusi ya, mungkin sharing seperti ini, webinar ya, pemutaran film dan lain sebagainya. Nah, ini peluang juga nih teman-teman yang bekerja di K3 saat ini ya tentu wah ini perlu sekali ya ilmu-ilmu marketing juga gitu ya, bagaimana memviralkan sesuatu gitu ya. Nah, ini penting juga ya di poin ini. Kemudian juga bertugas untuk membentuk dan melatih anggota tim rescue gitu ya, atau penyelamat tambang karena kegawat daruratan, emergency ini sangat penting sekali ya. Tadi kan kita udah sampaikan bahwa areanya adalah remote area. Ya, kalau remote area ya tentu jauh dari rumah sakit, ya, jauh dari fasilitas umum, jauh dari transportasi, ya. Jadi ini perlu untuk dibentuk dan dilatih tim penyelamat gitu, atau tim emergency. Kemudian menyusun statistik dan melakukan evaluasi K3 secara umum ya supaya apa? Data evaluasinya dipakai untuk tindakan preventif ya, dipakai untuk tindakan pencegahan selanjutnya supaya kecelakaan tidak terjadi. Ya. Nah, ini sharing juga ada beberapa kesalahan gitu ya. Ya, teman-teman yang udah mendapatkan sharing ini yang dan nanti mungkin akan berniat menjadi K3 atau mungkin saat ini juga sudah menjadi praktisi K3 ya. Barangkali ada yang sudah
di dunia kerja di awal-awal gitu ya, tidak mengenal bisnis proses ya. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika kita memasuki suatu lingkungan kerja, kita memasuki bisnis proses tertentu, kita wajib, kalau kita nggak ngerti ya, pasti ada identifikasi bahaya yang akan terlewat gitu ya. Oh, ternyata ada proses ini, ada proses itu, dan kita nggak mengetahui hal tersebut gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan identifikasi dan melakukan tindakan-tindakan pengendalian dan pencegahan gitu ya, kalau kita nggak mengenal. Jadi ini wajib ya untuk dikenal. Nah, kemudian memahami ya, jadi kadang ada aturan-aturan kita itu yang penting kita kopas saja lah, nyontek gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini relevan atau enggak gitu ya. Dan kita boleh pastikan juga gitu ya bahwa di tempat kita ini sudah ada belum peraturannya gitu ya. Karena kita menyatakan bahwa itu substandard, bahwa itu tidak sesuai, itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan acuan ya. Acuannya apa? Ya prosedur gitu ya. Jadi seperti itu sehingga kita bisa menjalankan dengan baik ya implementasi K3. Kemudian kadang kita fokus pada KPI sendiri, kita nggak peduli eh, performance indikator orang lain gitu ya, section lain, departemen lain ya. Padahal itu penting juga gitu ya untuk kita juga melihat hal lain gitu ya. Kemudian kita nggak mau menerima ya masukan ya atau kita nggak mau adaptif gitu ya. Jadi ini yang penting juga ya bagaimana eh, tentu segala sesuatunya itu berkembang ya, berkembang menjadi lebih baik ya. Tentu kita harus menjadi pribadi yang bisa menerima masukan ya dan harus adaptif gitu ya dengan situasi dan kondisi yang terbaru. Nah, kemudian beberapa juga pengen kerja sendiri nggak bisa ya. Kalau K3 itu kerja sendiri nggak bisa. Ya, nggak ada Superman itu belum pernah sih gitu ya bisa bisa sukses dengan bekerja sendiri. Perlu kolaborasi karena kita adalah ilmu orang, ilmu menggerakkan orang lain ya, gitu ya, mempersuasif orang lain ya. Jadi kalau kita tidak eh, bisa approach orang lain ya, apalagi approach pimpinan ya sudah bisa dipastikan kita akan gagal gitu ya untuk melakukan implementasi K3 di tempat kerja kita. Nah, ini tipsnya lagi ya, bagaimana mensukseskan. Nah, kuncinya sebenarnya K3 itu dukungan dari manajemen, teman-teman ya. Jadi, kita juga harus dekat dengan pucuk pimpinan, dengan orang yang membuat kebijakan gitu ya. Karena kalau kita punya program bagus ya, misalkan ya programnya bagus, sudah sesuai dengan maturitas level, tadi kita belajar kurva Bradley tadi ya, udah sesuai ya. Tapi kalau tidak didukung, ya sulit juga gitu ya. Karena barangkali ketika tidak ada dukungan dari manajemen ini, mungkin kita juga bensinnya juga nggak ada gitu ya. Artinya juga butuh modal juga untuk menjalankan suatu program gitu ya. Dan ketika kita didukung oleh si pembuat kebijakan, kan enak gitu ya. Ya namanya juga pucuk pimpinan misalkan ya tinggal buat kebijakan aja gitu ya. Artinya ketika kalah-kalahin lah harus belajar ya harus belajar ngobrol dengan orang lain karena ini penting juga ya sebagai modal kemudian mendorong implementasi K3 ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi kebanggaan ya bisa kita buat reward-reward tertentu orang yang berhasil kita kasih sesuatu ya nggak usah mahal-mahal ya tapi itu menjadi sesuatu yang membanggakan ya itu ya sukses key suksesnya seperti itu dan tentu kita rajin beribadah dan berdoa lah ya karena mengimplementasikan K3 ini ya perlu dekengan juga dari pusat gitu ya, dari atas gitu ya, dari atasnya atas lagi gitu ya. Karena barangkali manajemen tadi nggak semudah itu gitu ya untuk didekatin gitu ya, untuk di approach ya. Karena
kau masih minta duit lagi nih gitu ya. Nggak berimpact langsung kepada keuntungan gitu ya. Nah, tentu ini juga ya bisa membolak-balikkan hati orang lah gitu yang biasanya seperti itu. Oh jadi paham ya, jadi peduli gitu ya. Nah, bagaimana kalau manajemennya juga posisinya belum independen Pak, belum interdependen. Nah, ini memang tantangannya gitu ya. Bagaimana kita harus benar-benar mendapatkan dukungan dari manajemen. Baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan waktunya juga tepat ya. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu kurang gitu ya. Selanjutnya waktu dan screen saya kembalikan ke moderator Mbak Elena. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief untuk pemaparannya ya. Tadi kita dijelaskan mulai dari awal sekali ya, sebelum masuk ke K3-nya, kita dijelaskan tentang proses pertambangan, kemudian alat apa saja yang digunakan, posisi-posisinya, kemudian ada prospek kerjanya apa saja dan bahaya-bahaya apa saja yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena selama ini yang mungkin stigma yang tersebar adalah bekerja di tambang itu enak ya gitu. Kerja kerja berapa minggu, libur berapa minggu gitu ya. Padahal ada sesuatu yang harus dikorbankan dan harus ada resiko-resiko besar yang harus dihadapi seperti itu ya rekan-rekan semua. Oke, mungkin nggak kerasa ya ini tadi berarti pemaparannya sudah 1 jam ya Pak Arif ya. 1 jam, padahal slide-nya sedikit ya ini rekan-rekan. Jadi ini kita langsung aja masuk pada sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Rekan-rekan silahkan. Ini sudah ada yang raise hand Pak dari Kak Rahardi. Silahkan Kak. Halo, terdengar enggak Kak? Terdengar, terdengar, silahkan. Terdengar. Baik ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Rahardi Himawan dari Universitas Mataram, salah satu perguruan tinggi di NTB ya, seperti itu. Saya jurusan ilmu lingkungan, saat ini berfokus pada tujuan tugas akhir di K3 lah bahasanya seperti itu, dan sebelum-sebelumnya sudah mengambil jadi koordinator asisten dosen untuk praktikum K3 lingkungan. Mungkin uh, pertanyaan gini Pak, kan kalau kita mau terjun di pertambangan terkhususnya itu harus kita mempunyai sertifikasi POP lah. Itu lebih apa namanya, harus ya seperti itu. Kemudian sedangkan kalau kita mau mengikuti uji kompetensi itu minimal 1 tahun kita ada pengalaman di pertambangan. Kemudian uh, pertanyaannya gimana caranya kita untuk masuk untuk magang lah seperti itu atau training di pertambangan, sedangkan dari sebelum-sebelumnya kita coba cari-cari itu jarang ada perusahaan yang membuka training atau magang seperti itu untuk pertambangan. Mungkin tips-tipsnya itu bagaimana Pak? Mungkin itu saja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahardi. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Arif. Siap. Waduh, ini saya suka semangatnya nih dari Mataram ini ya, oh, Mas Rahardi gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya lihat wajahnya ini sudah wajah orang berhasil sukses ini ya kan nanti ya. Amin. Amin, amin. Diaminkan Pak ya. Ya, eh memang ini ya sebenarnya kalau kita mau masuk ke dunia pertambangan memang cukup ketat ya. Nah, terus terang saya sampaikan apa adanya ya gitu ya, cukup ketat, beberapa sertifikasi yang memang harus di eh, dimiliki gitu ya. Salah satunya tadi disampaikan POP ya, pengawas operasional pertama. Ya, ini sebenarnya tingkat dasar gitu ya. Eh, di Digiman Education ini saya lihat juga ada gitu ya. Sebenarnya kalau tadi mau nanya di mana kok jauh-jauh sekali gitu ya. Di sini kayaknya hari ini kalau nggak salah ada jadwalnya, saya lupa, nanti bisa ke Mbak Elena juga ya. Nah itu diikutin saja gitu ya, diikutin gitu ya. Tetapi memang ada syaratnya gitu ya untuk
yang sudah memiliki masa kerja 1 tahun, ya, kemudian juga sudah lulus S1 gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang fresh graduate, ya, memang perlu juga, kalau ini saran saya ya, mengikuti eh, materi-materi kelas yang serupa gitu ya. Misalkan contoh ini pengantar dasar K3 gitu ya saat ini gitu ya. Nah, nanti ini tentunya pasti akan ada kelanjutannya gitu ya. Dari beberapa unit kompetensi yang menjadi syarat POP gitu ya, itu juga bisa dibagikan gitu ya. Sehingga pada saat kita nanti eh, mempropos gitu ya untuk masuk ke dunia kerja tambang, kita bisa sampaikan gitu ya bahwa saya sudah memiliki sertifikasi yang sama persis gitu ya dengan potensi pengawas operasional pertama. Nah, gitu. Jadi ada inspeksi, ada investigasi, ada rapat K3 dan lain sebagainya. Itu ada unit kompetensinya. Jadi nanti bisa mencari informasi dari ya banyak lah sekarang ya, salah satunya saat ini juga ada di Gmail Education ya. Ini tinggal minta jadwalnya aja gitu ya, atau pantau di apa media sosialnya gitu ya, ada jadwalnya. Ya, barangkali bisa diikutin gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Radhi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kita cari persamaannya. Sekali lagi, kalau teman-teman mungkin syaratnya belum belum bisa ya, karena harus 1 tahun dan harus sudah lulus dulu gitu ya, setidaknya S1 ya. Tapi nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu khawatir. Sekali lagi, tentu karena kebetulan saya juga sering rekrut ya, gitu ya. Untuk fresh graduate ya, tentu kita bisa lihat lah. Tapi kalau kita sudah punya sertifikasi yang mirip, yang serupa, wah tentu plus poin sekali gitu ya. Pada saat nanti masuk, kemudian kita POP-kan itu tinggal, aduh lancar lah. Karena memang sebelumnya udah ada bekalnya. Dan pasti kita pilih yang seperti itu ya. Baik, itu aja Mbak Elena, feedbacknya. Oke, Mbak Elena. baik. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak, karena terkait dengan produk. Jadi eh, kemarin-kemarin tuh banyak sekali juga Pak yang nanya tentang POP gitu ya. Karena mungkin followers di Gimana ini semangat-semangat sekali gitu ya untuk segera sertifikasi gitu. Tapi terkendalanya itu ada di minimal pengalaman ya, atau persyaratan administrasi yang harus mewajibkan S1 pengalamannya 1 tahun, untuk SLTA sederajat itu harus 10 tahun pengalaman gitu ya. Tapi kami ada juga nih rekan-rekan semua yang belum cukup pengalamannya, kami ada training yang namanya pra-POP. Jadi untuk materinya semuanya sama dengan POP, bedanya adalah rekan-rekan belum bisa ikut uji kompetensi gitu ya. Tapi untuk materi yang didapatkan itu sama semua dengan yang sertifikasi POP. Bedanya adalah rekan-rekan belum bisa mengikuti uji karena terbatas dengan tadi ya, terhalang karena minimal pengalaman tadi. Tapi nggak masalah, untuk menurut pengalaman kami itu, apabila rekan-rekan sudah mengikuti diklat pra POP ini, rekan-rekan sudah memiliki nilai plus kepada perusahaan ketika rekan-rekan mau mendaftar magang atau mendaftar pekerjaan gitu ya di perusahaan. Dan insya Allah kita bulan Januari nanti akan buka juga rekan-rekan untuk kelas pra POP-nya. Jadi untuk harganya juga jauh lebih murah dari sertifikasi POP ya, itu hanya sekitar 600 atau 700-an aja gitu. Jadi nanti stay tune aja di Digiman ya rekan-rekan, kalau yang mau butuh sertifikat untuk pra POP-nya gitu. Siapa tahu bisa membantu rekan-rekan untuk mendaftar di perusahaan nanti gitu ya. Sedikit promosi ya Pak Arif, maaf. Ya, nggak apa-apa. Oh, istilahnya Gitu. pra POP ya, Iya, ya. betul, Oke. pra POP Pak. Siap, Iya, betul pra gitu. POP. Oke, selanjutnya sudah ada yang resen lagi nih. Untuk Kak Dandi, silahkan Kak. Eh, Mohon maaf Bapak, ini mau bertanya. Jadi sebenarnya Bapak, terkait tadi K3. Sekarang kan kita lihat banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang sudah menyediakan kuliah K3. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan itu, kita sebagai non-akademisi yang dari K3, itu kan otomatis, kalau asumsi saya Bapak ya, itu peluangnya lebih kecil. Karena
semisal saya menjadi seorang rekrutmen, pasti yang saya dahulukan adalah anak-anak yang mungkin sudah mendapatkan materi K3 itu lebih banyak atau yang sudah lulusan dari perguruan tinggi K3 sendiri. Bahkan bukan hanya K3, sekarang juga kayak migas dari Universitas Pertamina itu kan sudah ada. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan rasio peluang kita itu yang non perkuliahan dari K3 itu berapa sebenarnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang lulusan dari perguruan tinggi K3 seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, langsung ya Mbak Elena ya, karena saya sudah nggak sabar menjawab ini. Silakan, Pak. Pertanyaannya bagus banget ya, bagus sekali gitu ya. Dan em, gimana ya, saya mau mulai menjawabnya ya, karena ini menarik gitu ya. Fun fact gitu ya, saya, anggota saya ya, kebetulan saya punya anggota ya lumayan lah ya gitu ya, puluhan ya. Orang ketiganya itu cuman 4 apa 5 ya gitu ya. Selebihnya disiplin ilmu yang lain. Kenapa saya meramu begitu? Anggota saya ramu begitu. Karena itu yang saya butuhkan gitu. Kalau semuanya orang K3, ya begitu ke bengkel misalkan atau ke tambang ya kan, nggak nyambung ya kan. Justru saya mau cari orang tambang, orang geologis, orang mechanical ya, untuk saya jadikan K3 gitu. Jadi peluangnya malah ya 50-50 juga gitu ya. Orang K3 juga iya, orang yang punya disiplin ilmu yang masing-masing iya gitu. Gitu ya. Ya dalam tanda kutip kalau misalkan kita nggak ngerti disiplin ilmunya, dibohongin sama orang-orang operasional nggak tahu lah kita kan gitu ya. Makanya kita cari yang basic, orang safety itu orang K3, ya anggota saya banyak yang orang geologi ya, bahkan orang perkapalan juga ada gitu ya. Gitu. Jadi eh, ya inilah ya macam-macam ya. Saya buat seperti itu. Orang hukum ada, orang psikologi ada, anggota saya gitu ya. Jadi dia lebih banyak saya pakai emang untuk ya punya ini masing-masing gitu. Karena kalau ngomongin technical gitu ya, ngomongin technical itu butuh waktu untuk dipelajari. Tapi kalau belajar K3 ya, itu semua disiplin ilmu itu mudah untuk mempelajari. Contoh hari ini tadi kita belajar tadi kan mudah ya kita serap ya, karena kan logis gitu ya. Kalau K3 itu lebih logis aja gitu. Ketika kita belajar, oh kita belajar job safety analysis, kita belajar identifikasi bahaya gitu ya. Kita ketika tahu teorinya, that's it, kita tahu gitu. Tapi ilmu-ilmu tertentu itu yang untuk kita bagaimana kita masuk ke bisnis proses itu butuh orang-orang yang backgroundnya itu juga gitu. Nah, jadi singkat ceritanya untuk menjawab bagaimana peluangnya terbuka sekali ya untuk menjadi orang K3 orang safety terbuka sekali dan itu sudah saya buktikan ya, saya ya bisa dibilang sukses di dalam implementasi K3 karena teman-teman saya ya punya latar belakang pendidikan yang bervariasi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan lebih tenang gitu ya. Oke. Oh iya Bapak, terima kasih. Bapak, Siap. kalau saya tanya satu lagi nggak apa-apa Bapak. Ya, silakan silakan. Sebenarnya kalau di dalam K3 sendiri itu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan selain dari K3 sendiri yang seperti Bapak sampaikan tadi, materi-materi yang tadi. Sebenarnya yang karena Bapak sebagai seorang rekrutmen pasti kan punya ciri khas sendiri dalam menilai orang-orang yang ingin dimasukkan gitu. Sebenarnya disiplin ilmu apa saja yang dibutuhkan. Seperti misal Bapak ya, saya sangat berminat dalam K3. Cuman di sisi lain, saya juga orangnya suka dalam data analisis. Oh, oke. Apakah itu bisa menunjang eh, apa karir saya atau bagaimana? Ya, oke. Jadi langsung saya feedback ya. Em, Tentu kita sebagai recruiter itu ya kita akan melihat apa yang kita butuhkan dulu. Ya,
posisi mana sih yang mau kita butuhkan. Ketika saya membutuhkan bagian sistem and evaluation gitu ya, saya butuh evaluator. Nah, background seperti yang Mas sampaikan tadi itu cocok gitu ya. Pasti akan kita prioritaskan. Nah, itulah kita juga harus lebih peka gitu ya pada saat ya kita berpikir balik gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih, bagian posisinya apa sih, job desk-nya seperti apa sih gitu ya. Kira-kira apa sih yang mendukung dari yang saya punyai gitu. Ya, jadi itulah yang eh, strategi kita gitu ya supaya kita bisa menjadi orang yang dipilih gitu ya. Tetapi kalau untuk pertanyaan basicnya apa? Pra POP tadi itulah yang sebenarnya eh, basic yang harus kita punyai gitu ya. Itu basic ya karena kita mau ngomongin evaluasi data, kita mau ngomongin advance tentang K3. Nah, basicnya ya itu gitu. Kalau kita nggak punya itu, gimana kita mau cerita yang lain gitu ya? Kita mau advance gitu. Nah, pra POP tadi itulah yang sebenarnya menjadi basic gitu ya. Tapi catatan yang lain nih ya, catatan yang lain kalau saya melihatnya selain orang itu sudah dibekali dengan dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, terus terang saya akan melihat attitude ya. Attitude itulah yang biasanya saya lihat gitu ya. Orangnya pinter, tapi kalau attitude-nya nggak oke, saya nggak gitu. Ya, jadi lebih baik saya ngisi sedikit gitu ya. Misalkan kurang sedikit gitu ya, sertifikasinya kurang, it's okay. Tapi attitude-nya bagus ya nanti tinggal kita isi lagi gitu ya. Daripada orang pinter kita masukkan, tapi ya attitude-nya nggak oke. Karena kalau ngomongin K3 itu sekali lagi attitude itu penting ya gitu ya karena K3 hubungannya sama perilaku sama orang gitu ya ya perilaku lah kalau kita sudah kecelakaan ya itu sebagian besar itu terjadi karena perilaku gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang K3 nggak bisa berperilaku yang baik, berperilaku yang aman, tidak bisa menjadi role model, ya nggak bisa karena kita itu pasti akan dilihat dicontoh gitu ya. Analoginya ketika kita melihat polisi melanggar rambu lalu lintas katakanlah, apa bisa jadi contoh begitu? Ya, jadi berawal dari situ gitu ya dan apa attitude itu tidak dilihat hanya pada saat wawancara ya gitu ya wawancara kita pura-pura sopan sama enggak itu tahu ya gitu. Kalau saya ya tahu ya karena kadang kita juga ngelihat media sosialnya juga sih gitu ya media sosialnya kita stalking gitu ya seperti apa sih perilaku di luar dan lain sebagainya. Nah, maka itu penting juga gitu ya media sosial kita itu juga harus di branding dengan baik juga gitu ya. Nah, ini agak agak sorry ya agak terlepas dari K3 ya tapi ini hanya sharing eh, pengalaman aja gitu ya pada karena pertanyaannya tadi supaya bisa diterima itu apa gitu ya tapi sekali lagi bukan hanya modal seperti itu aja gitu ya banyak hal yang menjadi pertimbangan salah satunya juga attitude tadi itu aja mungkin. Terima kasih Bapak atas Siap. jawabannya. Ya, tetap semangat, Kak. Oke, lanjut. Ini ada Kak Elvan, saudara saya. Silakan Kak Elvan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Elena atas waktunya dan kesempatannya. Eh, di sini saya ingin bertanya Pak Arif terkait dengan Ya. K3 tadi, khususnya tadi terkait dengan kalau tidak salah kurva Bradley. Nah, itu tadi kan dijelaskan dari Pak Arif bahwasannya eh, untuk sekarang ini kondisi K3 di Indonesia kan masih dependen begitu Pak, di mana Ya. banyak pekerja itu masih menerapkan K3 itu hanya agar tidak disanksi seperti itu. Nah, menurut Pak Arif sendiri, selaku praktisi K3 yang memang sudah berpengalaman di lapangan, nantinya untuk menerapkan K3 ini khususnya kepada para pekerja ini, agar nantinya dari dependen dapat berubah ke independen atau interdependen itu seperti apa Pak jika diterapkan pada para pekerja yang mungkin ada di Indonesia seperti itu sesuai dengan study case yang telah diceritakan oleh Pak Arif. Mungkin seperti itu. Ya.
Oke, wah ini luar biasa pertanyaannya juga ya. Bagaimana kita itu stepping gitu ya, atau kita melakukan pergeseran, ya, pergeseran maturitas level dari yang tadi dependent menjadi independen dan bahkan cita-citanya bisa interdependen. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, yang pertama kita juga harus mengetahui dulu karakteristiknya gitu ya. Oke, ketika kita saat ini ada dependen gitu ya, tidak masalah gitu ya. Tetapi untuk kita men-treat situasi gitu ya dengan kondisi tahapan dependen itu kita juga harus punya strategi. Orang-orang yang dependen ini kan sebenarnya dia kalau diawasin ya atau mungkin ada hukuman atau ada hadiah itu baru bisa melakukan gitu ya. Nah, itu kita lakukan aja dulu. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita juga ibaratnya kita treatment sesuai dengan kelasnya, kasih nasi padang gitu ya. Pasti kalau anak masih bayi kita kasih bubur dulu gitu ya, sesuai tahapannya. Kita nggak bisa juga memaksakan gitu ya, Mas Elvan ya. Jadi kita lakukan dulu treatment itu. Nah, setelah itu sudah mulai terbiasa ya, contoh misalkan kita kasih reward gitu ya untuk melakukan sesuatu yang aman ya. Lama-lama reward itu bisa kita kurangin tuh kita kurangin, nah perilakunya sudah mulai biasa, 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 akhirnya apa? Ketika perilakunya sudah mulai biasa, dia sudah tahu bahwa safety itu adalah kebutuhan. Nah, secara tidak langsung sudah bergeser tuh, sudah ada pergeseran ya dari yang dulu sebelumnya dependent menjadi independen ya. Nah, kemudian dari dependent itu kita bisa rangsang lagi. Nah, apa ya, kalau kita ngomongin resep itu sebenarnya kreativitas. Ya, sekali lagi resep itu adalah kreativitas. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi hot buttonnya mereka, gitu ya. Ketika kita sudah tahu, ya, oh oke, sekarang mereka sudah sadar nih, ya, mereka sudah peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, dirangsang lagi boleh. Kalau kita bisa melakukan eh, apa menemukan atau mungkin kita bisa apa caring orang lain, nah itu dapat hukuman. Sorry, dapat hadiah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita nggak melakukan care terhadap orang lain ya, itu dapat reward and punishment lah, contohnya begitu. Memang reward and punishment itu sesuatu yang common dilakukan ya untuk menggerakkan sesuatu ya untuk menggerakkan sesuatu. Oh, ternyata eh, kita buat aturan nih ya, ketika orang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran safety, teman-temannya yang lain ya itu juga harus merasakan namanya peer pressure ya. Jadi ketika satu orang melakukan kesalahan, yang lainnya juga ikut dihukum misalkan. Ini misalkan ya ini ya. Jadi memang banyak sekali lagi banyak kreativitas yang harus dilakukan. Nah, saat ini saya sedang melakukan itu gitu ya. Ketika ada yang melakukan kesalahan, yang lainnya juga mendapatkan konsekuensi, ya. Akhirnya yang lainnya jadi apa? Saling menjaga kan? Saling menjaga satu sama lain. Nah, supaya apa? Menuju ke interdependen tadi ya menuju ke interdependen ya kayak contohnya kalau kita di kelas lah ada satu murid yang dihukum satu kelas dihukum semua akhirnya besok-besok apa saling jangan begitulah jangan nanti ini nah saling mulai mengingatkan ya tapi sekali lagi ini bukan pakem ya Mas ya karena kalau ngomongin safety itu tidak ada yang mutlak ya semuanya itu berdasarkan situasi kondisi praktis gitu ya apa yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan sangat dinamis dan masing-masing itu punya karakteristiknya. Di industri yang sama sekalipun gitu ya, misalkan di mining gitu ya, industri yang sama itu pun juga bisa menggunakan cara yang berbeda-beda untuk melakukan pergeseran budaya tadi gitu ya, dari yang dependent, independent, interdependent. Tapi kurang lebih seperti itu ya yang saya contohkan yang saat ini saya sedang jalankan juga. Gitu, Mas Elvan, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik Pak Arif sangat menjawab. Terima kasih Pak atas jawabannya. Siap. Oke, baik. Lanjut, ada Kak Langga, silakan Kak. Semangat semua nih Mbak Elena. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan, sebelumnya nama saya Langga dari Medan, dari Universitas Sumatera Utara. Bapak, Ya. em, yang ingin saya tanyakan adalah kita dari petugas K3 itu kan dituntut untuk zero accident begitu kan, Pak. Jadi ada masalah-masalah di mana yang situasi yang nggak bisa kita atasi, seperti bencana alam begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya, apa upaya petugas safety K3 ini untuk mengatasi potensi tersebut dari mungkin bencana alam seperti longsor, gempa bumi, sementara kita dituntut untuk zero accident begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, apa Mas Langga ya atau Lek Langga lah ini deh. Langga ganteng kali kalau orang dari Sumatera sana ya. Ya, em, ya jadi kita harus bedakan juga ya antara kecelakaan dengan force major. Ya, jadi kalau ada bencana tentu sesuatu hal yang sama-sama tidak kita inginkan sebenarnya, sama dengan kecelakaan gitu ya. Tetapi force major itu ya bisa jadi 2% lah ya dari 100%. Ya 2% ya mungkin ada kehendak dari yang maha kuasa gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi ya ini ada catatannya ya. Kita sebagai manusia kan harus berikhtiar juga ya, harus ada upaya usahanya gitu ya. Kalau yang saat ini dilakukan ya sharing gitu ya, bahwa memang kita sudah beberapa menggunakan teknologi gitu ya, ada radar ya, yang memantau setiap pergerakan, ya itu langsung ketika ada pergerakan itu langsung ada notifikasi ya masuk ke HP-nya kita ya. Jadi kalau ada apa-apa di lambang langsung masuk ke sini ada pop-up-nya ya bahwa ada bergerak ya velocity sekian. Nah, itu warnanya kuning, warnanya merah. Nah, itu salah satu bentuk upayanya ya pencegahan supaya jangan sampai terus kejadian besar baru repot kita. Nah, itu namanya mitigasi ya. Makanya kita pernah sering dengar ya di berita-berita dilakukan mitigasi bencana dan lain sebagainya. Nah, mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya ya jika kejadian misalkan tadi bencana alam itu terjadi, itu kita nggak parah-parah banget, kita nggak rugi banget ya. Nah, itu tugasnya adalah melakukan mitigasi daripada bencana, apalagi daerah yang sudah rawan. Ya, sudah rawan bencana, harusnya kita juga sudah memiliki itu gitu ya, memiliki eh, perencanaan. Kita siapin tanggap daruratnya, kita siapin perlengkapannya sehingga ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi berupa bencana, kita siap. Kalau siap berarti kan apa ya kita juga enggak kerugian juga enggak semakin banyak gitu ya dan lain sebagainya lah. Nah, tugasnya K3 balik lagi pertanyaannya membentuk itu ya, membentuk tim tanggap darurat ya supaya ketika itu terjadi mereka tanggap ya untuk menghadapi bencana ya gitu ya kurang lebih itu dan orang tim tanggap darurat itu jangan menunggu bencana baru bekerja. Justru salah ya. Tim tanggap darurat itu ya harus melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan simulasi-simulasi, melakukan drill, yaitu di bawah orang K3. Ya, kalau terjadi sesuatu, terjadi bencana dan tim emergensinya nggak siap, orang K3 itu masalah. Ya, orang K3-nya kemana ini? Ya, kok nggak siap gitu ya. Nah, maka sebelum itu kejadian memang harus disiapkan dulu dengan latihan, dengan drill emergency dan lain sebagainya. Ya, itu ya kayaknya waktunya mepet, jadi saya agak persingkat ini, Mbak Elena. Ada yang lain yang tanya lagi. Oke, baik. Ini mungkin jadi last question ya Pak ya dari Kak Ya, Islamiati sama satu yang ada di kolom komentar. Karena waktunya sudah habis gitu ya. Silahkan Kak Islamiati. Baik, terima kasih Mbak Elena yang telah memberikan kesempatan. Selamat malam, Bapak. Saya ingin bertanya, saya ini merupakan lulusan dari Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Islamiati Kusmaningrum. Saya fresh graduate, Pak, dari Untan, jurusan Teknik Lingkungan. Saya ingin oke. bertanya, Pak, untuk perempuan itu Pak, gender perempuan, seberapa besar peluang untuk perempuan ini Pak terjun di dunia tambang gitu. Dan karena untuk di teknik lingkungan itu sendiri, kami itu mempelajari tentang limbah, tentang air bersih, juga
mempelajari tentang penyusunan dokumen AMDAL dan UKL, UPL dan sebagainya gitu, Pak. Jadi untuk lulusan teknik lingkungan ini apakah bisa gitu Pak untuk terjun di dunia tambang seperti itu Pak? Terlebih lagi dengan K3-nya itu Pak. Ya, oke deh. Terima kasih. Langsung ya Mbak Elena ya, biar cepat juga feedbacknya. Ya, saat ini eh, saya juga punya lulusan empat orang ya di teknik lingkungan ya. Em, tiga di antaranya perempuan ya gitu ya. Dan di luar TL, eh, teknik perminyakan juga ada yang perempuan, ya. Bagian evaluasi bukan hanya ngurusin enviro nih, itu juga bisa saya tempatkan di bagian sistem, ya. Itu TL juga, gitu. Ya ini kesaksian gitu ya, bahwa eh, mungkin dengan cerita ini bisa menjawab ya bahwa itu sangat mungkin sekali, sangat bisa sekali, dan saya juga perlu sentuhan eh, teman-teman gitu ya, karena ngomongin safety itu coba bayangin kalau misalkan cowok semua, nggak menarik itu. harus butuh itu harus butuh eh, apa ya, cewek juga ya untuk mendekati orang, untuk approach orang, bukan aneh-aneh ya ini ya maksudnya ya, tapi kan lebih menarik gitu ya, karena ilmu safety itu juga ilmu marketing juga gitu. Ini saya buka-bukaan nih, ininya ya, rahasianya gitu ya. Ilmu marketing sebenarnya untuk bisa menggerakkan orang, untuk bisa orang mau melakukan apa yang kita lakukan. Ya, apalagi backgroundnya TL. Ya, TL oke banget itu karena lingkungan itu kan jadi salah satu concern itu, gitu ya. Jadi salah satu concern, dan menurut saya sih nggak perlu khawatir lah kalau TL itu laku banget itu. Kalau Enviro itu udah pasti masuk ya, Pak. Nggak hanya Enviro ya. Tadi saya ceritakan juga bahwa di teman-teman di tempat saya juga ada yang saya tempatkan di area sistem, ada di area training ya, ada di area evaluator itu ada juga gitu. Jadi gender nggak ada masalah. Bahkan ini ya, bahkan ya, operator kami di tempat kami ya, di tempat saya bekerja itu ada. Mekanik perempuan juga ada. Ya kan gitu ya. Gitu ya. Dan bahkan saya pernah ini juga ya, apa ditanyain gitu ya. Ini sharing sedikit itu. Berapa jumlah apa anggota perempuan di tempatmu gitu ya. Wah, ketika nggak ada itu jadi pergunjingan juga gitu ya. Jadi tak perlu khawatir gitu ya. Peluangnya juga juga besar dan bisa bekerja di tambang. Ya memang notabene kalau di tambang itu sebagian besar pekerjanya laki-laki ya. Pekerjanya laki-laki. Tapi sangat tidak menutup kemungkinan ya teman-teman perempuan itu bisa masuk gitu ya. Dan memang harus bervariasi ya gitu ya. Karena untuk menjalankan program itu ya butuh kayak main bola lah ya. Kalau cowok-cowok yang suka bola kan nggak bisa kan semuanya striker gitu. Harus ada penjaga gawang, harus ada pemain sayap, harus ada playmaker gitu. Memang harus variasi. Jadi keberagaman kita itulah yang sebenarnya diperlukan gitu ya, untuk membangun tim yang solid gitu. Jadi sekali lagi nggak perlu takut, perlu khawatir ya Kak Islamiati ya gitu ya. Jadi pasti ada peluangnya juga. Gitu Mbak Elena. Oke, terima kasih banyak Pak Ari, betul sekali ya, karena sekarang apa ya, untuk masalah gender udah banyak juga ya Pak ya untuk perempuan yang bekerja di industri tambang gitu ya. Tadi yang seperti dikatakan, kalau perempuan itu lebih bisa menginfluence ya, lebih telaten, tekun gitu ya. Nah, betul. Betul. Oke. Jadi yang di kolom komentar sepertinya tadi sudah terjawab sih Pak untuk masalah sertifikasi ya, sertifikasi Oke, K3, baik. pra POP gitu ya. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Islamiati sudah menutup ya last question untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Karena kita sudah sampai di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebetulan ini lagi malam Natal juga ya rekan-rekan. Saya mengucapkan selamat Natal juga kepada rekan-rekan yang merayakan. Selamat Natal Pak Arif. Ini maaf mengganggu Masih. malam Natal ini, kita tetap Apa? sharing-sharing gitu ya. Oke rekan-rekan, semoga tadi sedikit eh, pengetahuan ya atau sedikit sharing dari Pak Arif bisa bermakna dan bisa
memberikan pengetahuan baru atau bahkan juga bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk rekan-rekan. Bagi yang masih kuliah atau mencari kerja, semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaannya, dilancarkan setiap prosesnya. Atau bagi yang mau mengambil sertifikasi untuk level up karirnya juga dimudahkan semuanya. Insya Allah kami di Gimana Education bersedia untuk menemani rekan-rekan semua untuk mencapai career dream ya. Ini prepare your dream career gitu ya. Jadinya nanti insya Allah kita akan mendukung rekan-rekan, memfasilitasi rekan-rekan dengan pelatihan-pelatihan yang rekan-rekan butuhkan. Nanti rekan-rekan bisa tulis aja di feedback formnya mau training apa lagi ke depannya, mau kelas apa lagi ke depannya, supaya kita bisa tahu rekan-rekan butuhnya apa dan bisa kita laksanakan di bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan untuk kehadiran, partisipasi, dan juga semangatnya. Nanti untuk link postasnya akan kita kirimkan ya maksimal 3 hari setelah kelas atau mungkin besok ya sudah kami kirimkan. Nanti silahkan dikerjakan. Jangan lupa mengerjakan feedback formnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan postes. Jangan lupa juga di screenshot ya rekan-rekan sebagai bukti kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Nanti setelah rekan-rekan mengerjakan post-test, apabila sudah memenuhi minimum skor yang telah kita tentukan, nanti secara otomatis rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email yang sudah rekan-rekan tuliskan gitu ya. Jadinya jangan sampai salah emailnya, karena kalau emailnya salah nanti sertifikatnya tidak terkirim gitu ya. Dipastikan untuk benar data-datanya seperti itu. Mungkin eh untuk kelas pengantar dasar K3 pertemanan kita selesaikan terlebih dahulu ya. Rekan-rekan kita boleh on cam dulu, kita dokumentasi ya Pak Arif ya. Rekan-rekan semua yuk boleh on cam. Kalau nggak bisa pakai virtual background, nggak masalah sih. Rekan-rekan yang penting kelihatan gitu ya. Boleh kita pakai logonya di Gmain itu seperti ini, D, tangan kanan tapi dibalik. Nah, oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Siap semua? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Arif untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua. Sama-sama. Pantun terakhir teman-teman. Bulan Desember hujan tiap hari, benerin genteng naik anak tangga. Terima kasih telah bergabung dan berpartisipasi. Kita tunggu di kelas Digimon Education selanjutnya. Selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Rekan-rekan semua sehat selalu. Kita tunggu di kelas selanjutnya. Amin. Terima kasih Wassalamualaikum Pak Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Kembali ya. rekan-rekan. Bye. Terima kasih.